Selamat datang semuanya ke pelelangan saya Master Liu. Pelelangan ini akan diadakan dalam 3 tahap, dan kami akan mempersembahkan karya Anumerta pelukis utama Master Ma. Bagi yang punya uang silakan belanja. Dan bagi yang tidak punya, keluar. Karya Anumerta pelukis utama Master Liu benar-benar raksasa dunia peninggalan budaya kita. Dia bahkan bisa mendapatkan barang-barang ini untuk dilelang. Jangan khawatir Master Liu. Saya Ye telah membawa cukup uang. Saya tidak akan membiarkan karya Master Painter dinodai oleh orang kelas bawah seperti ini. Oke. Sekarang, kami dengan bangga mempersembahkan putaran pertama barang lelang. Biarkan mereka bersinar dalam semangat mencari teman melalui lelang. Aturan untuk putaran pertama ini sederhana. Siapapun yang bisa menebak harta apa yang tersembunyi di bawah kain merah akan dibebaskan. Dari harga awal 400.000 yuan. Bagaimana kita bisa menebak ini? Coba tebak saja. Bagaimana kalau kamu beruntung? Serius di sini gelap gulita. Adakah jiwa yang baik yang bisa mengeluarkanku? Harta kecil aku bisa menyelamatkanmu. Ada yang bisa mendengar suaraku? Aku akan menyelamatkanmu. Tapi kau harus memberitahuku dulu. Sebenarnya kau ini benda apa? Aku cuma benda kuburan. Jenis yang dipakai di pergelangan tangan pemiliknya. Jadi ini jam tangan. Gelang giok. Benar. Begitulah manusia memanggilku. Tuan Liu, saya rasa di bawah kain ini adalah kotak. Ukiran naga dan burung phoenix. Gelang giok besar. Kenapa kau ada di mana-mana? Tebak saja apa yang kau inginkan. Aku akan menebak apa yang kuinginkan. Apa yang kau bicarakan? Ya ampun Nona Lu. Aku bisa menyelamatkanmu 400.000 yuan. Li Ergu, apa kau buta? Atau cuma gila? Sesuatu sebesar ini. Dan kau menyebutnya gelang giok besar. Teman muda, kamu bilang ada gelang giok di sini. Apakah kamu punya bukti? Intuisi seorang pria. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, berhentilah berakting. Juer, bagaimana bisa kau terlibat dengan pria seperti ini? Kalau kau tidak percaya padaku, aku akan naik ke sana sebentar lagi dan membukanya untuk kau lihat. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan berapa harga dari sikap sokmu itu. Jika barang lelang ini memang sebuah gelang giok, aku akan menanggung tawaran pembuka 400.000 untuk Master Liu. Kalau ternyata tidak, aku akan mengambil 400.000 itu. Kalian berdua memang lugas, tapi kau harus membuktikan bahwa kau punya uangnya di kantongmu, supaya kau tidak ingkar janjikan. Kartu yang kubawa ini memiliki 300.000 di dalamnya. Nona Lu, pinjami aku uang. Aku akan meminjamkannya padamu. Berhenti mengirimiku pesan. Aku akan mengembalikannya nanti. Semuanya perhatikan baik-baik. Sekarang tiba, saatnya menyaksikan keajaiban. Jadi ini batu bata dari dinasti Qin. Pasti cara membukanya yang salah. Selanjutnya, satu lagi saat untuk menyaksikan keajaiban. Li Ergo, apa kau pikir ini pertunjukan sulap? Apa kau sedang membuat kembalinya kejayaan? Bagaimana mungkin ini batu bata dinasti Qin? Hai, aku sudah cukup baik untuk membebaskanmu. Kenapa kau seperti ini? Kamu juga tidak membebaskanku. Lalu di mana kau? Aku juga tidak tahu. Sejak seorang pencuri makam mencuriku dari pemilikku, aku terkubur di dalam tanah. Aku belum pernah melihat dunia luar sejak saat itu. Apa kau di dalam batu bata ini? Masih berakting, Li Ergo? Akui kekalahan sekarang. Itu tidak memalukan. Jangan paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Siapa bilang aku kalah? Gelang giok ini tersembunyi di dalam batu bata ini. Kau hanya keras kepala seperti keledai. Tuan muda mau saya longgarkan mulutnya. Rontokkan semua giginya. Ya, Tunggu sebentar, jangan gegabah. Berani bertaruh lagi. Apa kau sudah gila, Ergo? dia ingin bertaruh lagi. Baiklah, apa taruhannya? Biar ku pikirkan. Hai gelang giok kecil. Kalau aku benar-benar menyelamatkanmu, bagaimana kau akan membalas budiku? Aku punya kemampuan menghasilkan kekayaan yang bisa kuberikan padamu. Sepakat. Bagaimana kalau begini, kita bertaruh. Mulai dari 2 kali lipat tawaran pembuka. Aku akan pasang 4 kali lipat, 6 kali lipat. 8 kali lipat, 6,5 kali lipat. 10 kali lipat. Sepakat. Jika benar ada gelang giok di dalam batu bata ini, aku akan membayar 10 kali lipat, yaitu 4 juta, untuk membelinya dan memberikannya padamu. Tapi jika tidak ada, nyawamu milikku. Berani bermain? Ergo, jangan bertaruh dengannya. Nona Lu jangan khawatir. Berani main. Bagus. Ini benar-benar gelang. Ternyata memang ada di sana. Itu benar-benar ada di sana. Itu luar biasa, bos. Bagus.
Akhirnya aku melihat dunia luar. Ganteng kemampuan melempar batu mengundang Gioku. Sekarang milikmu. Melempar batu mengundang Giok. Apa-apaan itu? Kekuatan supermu. Kenapa semuanya aneh sekali? Mustahil. Kau jelas melakukan trik. Asli atau palsu satu pemeriksaan akan mengungkapnya. Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu silakan dilihat. Baiklah. Dilihat dari pola spesifikasi dan noda darah pada gelang giok tersebut. Ini berasal dari makam besar dinasti Han. Barang tiada tara. Harta karun langka yang tiada tara. Jadi berapa harganya? Seperti kata pepatah giok kuno dengan noda merah. Bernilai kekayaan besar. Adik kecil matamu tajam sekali. 400.000 ini adalah harga murah untukmu. Tuan Muda Ye, mari kita selesaikan taruhannya sekarang. Ada yang tidak beres. Tidak. Biar ku pikirkan ini baik-baik. Berhenti bicara. Kau gandakan, aku akan melipat gandakannya 4 kali. Kau naikkan 6 kali, aku akan naikkan 8 kali. 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali. Bagaimana bisa sampai 10 kali lipat? Bagaimana bisa tiba-tiba berakhir padaku? Gelang giok dinasti Han. Bagaimana bisa tersembunyi di dalam batu bata Kier? Tuan Muda Ye ada benarnya. Kedua barang itu, dinastinya bahkan tidak cocok. Bagaimana mungkin ini situasi boneka bersarang? Saya tahu, gelang giok ini saat sedang melakukan perjalanan waktu, terjebak di dalam batu bata. Diam, turun ke sini sekarang juga. Aku juga tahu, itu karena Li Ergul menggunakan superpowernya saat gelang giok itu sedang melakukan perjalanan waktu untuk membuatnya terjebak di dalam batu bata. Bagaimana mungkin dia tahu tentang kekuatan super? Bagaimana apa aku benar? Baiklah, saya katakan yang sebenarnya. Batu bata dinasti Qing ini palsu. Lelukan macam apa itu? Master Liu adalah otoritas terkemuka di dunia barang antik. Bagaimana mungkin dia memiliki barang palsu? Hei Ergo, kau boleh makan apa saja yang kau mau, tapi kau tidak bisa bicara sembarangan. Batu batakin bermotif naga yang baru saja kau rusak jelas merupakan tindakan sengaja merusak peninggalan budaya. Percaya atau tidak, sekarang aku akan membuatmu di penjara. Mempertanyakan Master Liu, kamu benar-benar bodoh dan tidak tahu takut. Kembalilah ke lokasi konstruksimu. Tempat ini bukan untuk orang rendahan sepertimu. Kalian semua satu persatu. Beraninya menyebut diri kalian ahli di dunia barang antik. Mengenali barang palsu saja tidak bisa. Hari ini saya akan memberi kalian pelajaran. Siapapun yang pernah ke lokasi konstruksi, bekerja di sana, atau bahkan cuma memindahkan batu bata, pasti tahu. Batu bata ini pada dasarnya hanyalah batu bata serpi, dan orang yang membuat barang palsu ini bermain curang. Di permukaan batu bata serpi ini, mereka menggunakan teknik kuno untuk melapisi tanah kuning, lalu membakar ukiran relief di atasnya. Sepertinya ini memang bukan karya kerajinan dinasti Qin. Namun, gelang giok ini, setelah dijual kembali oleh para penjarah makam, berakhir di tangan seorang ahli pembuat barang palsu, dan setelah melalui berulang kali semburan kerajinan kuno, disegel di dalam batu bata serpih palsu ini. Mustahil, di tangan Master Liu, tidak mungkin ada barang palsu. Tepat sekali. Mengarang cerita aneh seperti itu, apa kamu lagi syuting drama pendek di sini? Ergo, menurutku kau agak berlebihan. Jangan khawatir Nona Lu, saya tidak pernah membuat klaim tanpa bukti. Masih keras kepala, karena kau ingin penilaian. Aku akan mencari lembaga penilai profesional untuk memverifikasinya dan membersihkan nama Master Liu. Bersihkan nama Master Liu. Bersihkan nama Master Liu. Semuanya jangan bersemangat. Mengapa kita tidak melanjutkan saja putaran lelang berikutnya? Seperti kata pepatah, cepat atau lambat perbuatan burukmu akan terungkap. Jika kamu berjalan di tepi air, kamu pasti akan basah. Dulu saya mabuk, dan mata saya menipu saya. Saya ditipu oleh seorang ahli barang antik terkenal tingkat leluhur. Itulah mengapa saya membuat kesalahan itu. Aku bertanya-tanya Master Liu, mengapa Anda membebaskan uang muka 400.000 kita? Jadi itu benar-benar barang palsu. Pantas saja aku bingung. Bagaimana si pelit terkenal ini tiba-tiba jati begitu dermawan hari ini? Karena itu palsu, maka transaksi taruhan ini batalkan. Gelang giok itu milikku. Jika tidak, aku akan mengajukan keluhan terhadap Master Liu karena melelang barang palsu dan menipu pelanggan. Dasar bocah, kamu benar-benar tidak melewatkan kesempatan untuk untungnya. Li Ergu, serahkan gelang gioknya. Gelang giok di tangan Anda adalah apel yang Master Liu hutangkan padaku sebagai korban di sini. Mimpi saja. Laporkan saja dia kemanapun kamu mau. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Baiklah Master Liu, jangan salahkan aku kalau saatnya tiba. Adik kecil, kamu masih muda. Saya berbeda. Saya memiliki reputasi masa tua untuk dilindungi. Bagaimana kalau kita bernegosiasi? Kenapa tidak berikan saja padanya? Setelahnya, saya akan meminta teman saya membuatkan yang identik untukmu. Anggap saja itu hadiah. Bagaimana menurutmu? Ini, apa kamu sudah memikirkan satu hal? Saat kamu membawa barang pertama ke bawah dengan penutup di atasnya, apa kamu memberitahu siapapun apa isinya? Tidak. Lalu apa yang kamu takutkan? Tepat sekali semuanya. Tadi, saya tidak mengatakan
Benda apa yang tersembunyi di bawah kain ini? Selain itu, potongan giok ini bernilai jauh lebih tinggi daripada harga awal 400.000. Sejujurnya, ini sudah harga yang wajar. Sebaliknya Tuan Muda Ye. Kamu yang merengek sejak tadi, menolak mengakui kekalahan, dan mencoba memfitnah Tuan Liu. Sudah kubilang, sebaiknya kamu mengaku kalah dan bayar sekarang. Kalau tidak aku akan membuatmu ditendang keluar dari lingkaran ini. Saya harus membersihkan nama Tuan Liu. Baiklah, ini 4 jutanya. Saya Tuan Muda Ye mengakui kekalahan saya. Nona Lu. Gelang ini adalah hadiah untuk Anda. Lagi pula itu objek pemakaman. Mungkin tidak baik untuk dipakai. Apa hubungannya? Karena Tuan Muda Ye memberikannya kepada kita. Kita tetap harus menghargainya. Semuanya, kita sekarang akan melanjutkan ke putaran kedua pelelangan. Ini semua adalah batu mentah Imperial Grain yang paling menjanjikan. Harga awal untuk masing-masing adalah 1 juta. Siapapun yang berminat bisa langsung mulai memotongnya. Sekali potong membawa kemiskinan, sekali potong membawa kekayaan. Semuanya tergantung pada mata dan keberuntunganmu sendiri. Perjudian batu ini sangat mengasyikkan. 1 juta tidak terlalu banyak, tapi itu juga bukan jumlah yang kecil. Layak dicoba untuk bersenang-senang. Ayo pergi. Ayo kita pergi lihat. Menyebalkan. Kau. Kakak. Gelang giok kecil, kamu baru saja memberikannya padaku. Apa arti melampar batu mengundang giok? Ya Tuhan, artinya persis seperti kedengarannya. Melempar batu. Ergo, aku tidak bermaksud. Kita akan jadi kaya. Melempar batu. Melempar batu. Mengundang giok. Tuan ini benar-benar pelit. 3 atau 4 potong berturut-turut. Tidak ada satupun yang berisi giok. Ergo, metafisika macam apa yang kau gunakan? Ini hanya masalah fisika. Benar kan? Seperti batu-batu ini. Mereka pasti memiliki kepadatan yang berbeda dibandingkan batu bata atau giok. Jika saya tidak menimbangnya dan membandingkannya, bagaimana saya tahu mana yang asli? Beberapa orang kelas bawah, bahkan saat mereka bukan siapa-siapa, masih saja pamer. Kau terlahir sebagai batu bata. Dan kau ingin menjadi giok. Lelukan macam apa itu? Baiklah, kamu memang kelas atas. Kamu memang mulia, oke. Kamu sendiri adalah residinya. Hei kakak. Melempar batu. Nona Lu untuk batu ini. Bisakah Anda menambahkan 1 juta lagi untuk saya? Kulit batu ini longgar. Strukturnya berpori. Dan retakannya sangat besar. Dia benar-benar menyukai batu ini. Bukan urusanmu. Itu benar orang seperti apa? Yang pantas mendapatkan barang seperti apa? Ergo, bukan karena aku tidak mau membantumu. Tapi batu ini benar-benar tidak terlihat seperti apapun. Kau benar-benar tidak boleh tertipu. Nona Lu, Anda tidak bisa menilainya seperti itu. Beberapa benda yang terlihat mulus dan berkilau belum tentu barang bagus. Sebaliknya yang terlihat kasar ini justru bisa menghasilkan barang bagus. Kau berani mengacau denganku? Kakak, tunggu. Dia memanggilmu mulus dan mengilap. Persetan denganmu. Halus dan berkilau. Halus dan berkilau. Apa yang kau katakan bukan sepenuhnya tanpa dasar. Benar. Teman muda judi batu ini. Ada risikonya. Begitu kau membuat potongan itu, tidak ada kesempatan untuk menyesal. Jangan khawatir, siapapun yang menarik kembali kata-katanya adalah pengecut. Hai. Bagus, kau punya keberanian. Semuanya. Tidak ada apa-apa. Mata Tuan Muda Ye untuk kualitas memang tajam. Batu ini benar-benar konsisten luar dalam. Jangan bilang seperti yang diduga. Tidak masalah jika itu hanya material sisa. 1 juta itu tidak akan terbuang sia-siakan. Teman muda, apakah kau ingin melanjutkannya? Lanjutkan buat potongan lagi. Ergo, Jangan khawatir. Tentu saja, kalian orang miskin.
Kalian selalu seperti ini. Selalu membayar harga dari waktu. Tema utamamu adalah tidak meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Benar. Perhatikan baik-baik. Profesor, kami sudah menonton videomu. Setelah dianalisis oleh organisasi, Silly Ergo itu kemungkinan besar adalah seorang individu berkekuatan super. Profesor, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengikatnya? Jangan buat musuh waspada dulu. Prioritas utama adalah mendapatkan lukisan asli karya pelukis utama yang mengandung kekuatan supranatural. Ingat, kau tidak boleh menyerahkannya kepada siapapun. Ini krusial bagi keberlangsungan fase eksperimen kita berikutnya, agar bisa berjalan lancar. Ya. Gawat, gawat, kita dalam masalah besar sekarang. Bagus. Selamat kepada Bapak Liargo. Karena berhasil melelang Giok Imperial Grand. Benarkah? Semuanya tetaplah antusias. Angkat tangan kalian. Dan berikan sambutan hangat untuk barang lelang ketiga kita. Karya Anumerta pelukis utama Ma, yang kini melakukan debut akbarnya. Menurut catatan tidak resmi, pelukis utama Ma dipenjara karena keserakahan. Dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara untuk melukis karya Anumerta yang mengejutkan dan menentang dunia. Saat dia menyelesaikan goresan terakhir, dia tewas. Dia bahkan tidak meninggalkan nama. Ini benar-benar harta karun tak bernama yang tiada tara. Tawaran awam, 10 juta. Aku juga seorang veteran. Dengan 10 tahun pengalaman, mempelajari lukisan tinta. Lukisan tinta ini terlihat sangat hitam dalam penggunaan tintanya. Dan ruang negatifnya sangat putih. Ini terlihat seperti karya seorang jenius. Matamu luar biasa, saudara. Tidak kusangka kau bisa melihat lapisan yang jernih di dalamnya. Anda terlalu memuji, Anda terlalu memuji. Perasaan kita sama. Bukankah itu hanya omong kosong? Ya Tuhan, ini sangat berat, aku lelah. Apa? Kenapa ada teks terjemahan yang muncul di atas kepala ini? Siapa yang berbicara pada binatang ini? Seekor kuda yang bisa bicara bahasa manusia. Saudara, aku adalah kuda palsu yang digambar oleh manusia. Kenapa aku tidak bisa berbicara bahasa manusia? Itu bukan tanpa logika. Lupakan saja, kita berada di dimensi yang berbeda. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Saya sebenarnya punya cara agar Anda tidak perlu lagi menarik koin tembaga itu. Saudara, cepat katakan padaku. Tidak ada hal gratis di dunia ini. Anda harus memberi saya sesuatu sebagai imbalan. Baiklah, jika kau bisa melakukannya, saudara, aku pasti akan mengajarimu satu jurus, kemampuan menempuh 1000 mil sehari. Oke, sepakat. Nona Lu, batu yang tadi itu, bukankah harganya 10 juta? Jual saja. Saya benar-benar menyukai lukisan. Kuda menarik uang ini. Konyol. Karya Anumerta pelukis utama ini luar biasa dan mega. Maknanya jelas, uang datang seketika. Tapi kau dari semua hal sungguh vulgar. Tuan Liu, saya meminta agar di ronde ini, haknya untuk menawar dibatalkan. Jika tidak, itu akan menjadi penghinaan bagi semangat pelukis utama Ma di surga. Jiwa, benar, meskipun ini karya tanpa nama. Itu tidak pantas menerima fitnah seperti itu. Dia masih muda. Hanya beruntung dan dia sudah mulai sombong. Sangat wajar bagi semua orang untuk memiliki pandangan berbeda tentang lukisan ini. Kalian anak muda tidak menghormati tradisi. Baru saja, kata-kata Ergo memang agak kasar. Jangan pedulikan apakah itu halus atau tidak. Katakanlah, umpamakan, mungkin, barangkali, Anda adalah kuda itu. Kamu, di belakangmu, kamu menarik koin tembaga sebesar ini. Apa kamu tidak lelah? Saya juga telah mempelajari lukisan ini selama bertahun-tahun. Dan saya memang memiliki sedikit kebingungan. Dalam lukisan ini, proporsi antara koin dan kuda tidak mengikuti konvensi. Begitu pula tidak mengikuti teknik yang biasanya digunakan pelukis utama pada era itu. Oleh karena itu, saya curiga bahwa kuda ini sama sekali tidak mengangkat kukunya. Ini milik kuda yang lelah karena menarik koin. Menendang karena frustrasi. Liargo, kau benar-benar berbakat. Seekor kuda yang sempurna digambarkan olehmu sebagai menendang karena frustrasi untuk memfitnah. Karya asli pelukis utama seperti ini. Menurutku kau tidak bisa bicara hal yang pantas. Pria miskin yang bahkan tidak mampu membeli gigi emas. Aku akan memberimu tamparan dan membuat mulutmu mati rasa sepenuhnya. Tuan Muda Ye, Rapa.
Dari mana datangnya preman bermulut besar ini? Jangan menghalangi diskusi seni saya. Apa kau pikir? Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Hei, ini adalah lelang pribadi profesional. Jika ingin berdebat silakan keluar. Bapak Ergo. Silakan lanjutkan. Jadi saya menyimpulkan. Seperti yang Anda katakan tadi, apa sebenarnya lukisan ini? Tuan Ma ini. Dia dipenjara karena korupsi dan penyuapan. Setelah dia dipenjara, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Dan menciptakan lukisan ini. Itu untuk mengingatkan dunia. Dan untuk memperingatkan dunia. Agar tidak terbebani oleh uang. Bapak Ergo. Betapa hebatnya bakatmu. Betapa hebatnya bakatmu. Sejujurnya kepada semuanya, ada satu detail dalam lukisan ini yang juga membuat saya bingung. Itu adalah mata kudanya. Selalu dipenuhi dengan air mata. Jadi itu adalah kebencian terhadap uang. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti sekarang. Lihat semuanya. Memang benar ada air mata di mata kuda itu. Benar-benar ada. Ya. Ada juga air mata di mataku. Bapak Ergo. Anda adalah seorang ahli sejati. Lukisan ini. Lalang. Jika Anda ingin melalangnya, harga permintaannya adalah 10 juta. Aku akan memberimu lebih sedikit. Bapak Lee Ergo. Ahli. Seorang ahli sejati. Jika Anda ingin menawar lukisan ini, 10 juta. Aku akan memberimu lebih sedikit. 888 yuan. Tuan Liu, saya sangat berterima kasih karena telah menghadiahi saya dengan sisa-sisa ini. Aku memutuskan untuk menjadikanmu sebagai murid pintarku. Kamu pikir kamu punya kesempatan? Cepat lanjutkan proses pelelangannya. Oke. Sekarang. Semuanya. Penawaran. Tawaran awal. Aku menawar 12 juta. Nona Lu, bantu saya. 15 juta. Saya tawar 16 juta. 20 juta. 23 juta. 28 juta. 30 juta. 32 juta. 40 juta. 40 juta. Sekali. 40 juta 2 kali. 41 juta. 50 juta. Tuan Muda Yi, kau bisa membeli klub dengan uang itu. Benar. Apa yang kau tahu? Ini jauh lebih baik daripada klub. Lagi pula, apakah ini hanya sebuah lukisan? Ini adalah tiket kita menuju eselon atas organisasi superpower. Begitu organisasi berkembang, kita akan membangun klub kita sendiri. Ergo. Harga ini sudah jauh melampaui nilai koleksi ini. Mungkin sebaiknya kita lepaskan saja. 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Aku menawar 100 juta. Apakah aku tidak salah dengar? Dia menawar 100 juta. Seperti yang diduga dari Google, sang pewaris Guomeng. Dia benar-benar tahu cara membuat sensasi. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah sudah kubilang, jika kamu menemui masalah apapun, datanglah menemuiku kapan saja. Tuan Liu. Ayo ketuk palunya. Saya keberatan. Aku juga keberatan. Kau. Setengah manusia. Apa yang membuatmu keberatan? Kakak dia memanggilmu setengah manusia. Apa kau memanggilku setengah orang? Lagi pula, Guomeng menerobos masuk seperti ini. Melanggar aturan industri. Master Liu sebagai raksasa dunia barang antik, Anda harus menghentikan perilaku ini. 200 juta. Sepakat. Master Liu ini tidak sesuai aturan. Diam. Akulah yang menetapkan aturan untuk industri ini. Lihat Nona gue. Mohon tunggu sebentar. Nona gue. Anda telah membeli lukisan itu. 200 juta. Ya Tuhan. 200 juta untuk sebuah lukisan. Itu terlalu berlebihan. Karena kepala keluarga gue telah hilang selama 2 tahun. Kau putri angkat yang dia ambil telah mulai menghamburkan kekayaan keluarga tanpa ada yang mengawasimu. Bagus. Kau berani memukulku. Aku akan memastikan kau tahu persis betapa mahalnya tamparan itu. Termasuk tamparan sebelumnya. 1 juta ini. Milikmu. Ambil uangnya. Dan segera nyah dari sini. Sialan.
Apakah aku tidak salah dengar? Satu tamparan bernilai 1 juta. Pukul dia. Kutuk dia. Tuan Muda Ye, pukul dia. Kutuk dia. Baiklah, aku pergi. Ayo pergi. Lukisan ini milikmu. 200 juta. Kamu memberikannya begitu saja padaku. Sejak Tuan Li mengetuk palu, aset keluarga Gul sudah mengembalikannya untukku. Tidak. Itu. Cantik. Apa sebenarnya yang begitu mendesak sampai kamu harus menemukanku? Tepat sekali. Nona Gu menerobos masuk. Menyambar semuanya. Tolong beri saya penjelasan. Kenapa aku harus menjelaskan apapun padamu? Kau, Jangan bilang nona gue. Sekarang melirik Liergo. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya pria miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian nona gue? aku Gu Meng, memang sudah menaruh hati pada Lier Gu. Dia benar-benar telah menyukainya. Tuan Ergu, terlalu banyak orang di sini. Tidak terlalu nyaman. Tolong ikut saya kembali ke hotel untuk mengobrol. Apa benar semenarik itu? Apa aku tidak salah dengar? Ini terlalu aneh. Mungkin kita harus mulai dengan berpegangan tangan. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu perlahan. Karena kamu sudah setuju, ikut saja denganku. Lier Gu, Aku tidak menyangka bisa mendapatkan sebanyak ini untuk 1 tamparan. Tuan Muda Ye, jika aku jadi kau, aku hanya akan berdiri di sana dan membiarkannya memukulku untuk membiarkannya merasakan kebangkrutan. Dasar bodoh, semakin sering lo dipukul semakin turun harga diri lo. Lo tahu nggak apa itu inflasi? Itu pasti menyakitkan sekaligus membengkak. Halo Pak Tua, kau bajingan, anak durhaka. Aku mendengar bahwa di lalang ini, kau tidak berhasil mendapatkan 1 barang pun. Belum lagi kehilangan 4 juta dan ditampar wajahnya. Pak Tua, seingat gue, lo selalu nindas gue soal 1 juta yang gue dapet dari tamparan itu. Kenapa lo nggak bahas diri lo sendiri, kau? Tuan. Tuan ada apa? Tuan Muda. Sepertinya pria tua itu mati karena marah olehmu. Selamat kepada Tuan Muda Ye karena telah naik ke posisi kepala keluarga. Mulai sekarang kamu tidak perlu dimarahi lagi. Itu benar. Jadi ayo. Kita merayakannya di tempat biasa. Dan panggil teman yang berkualitas. Rayakan. Sekarang prioritas utama adalah mencari master dari organisasi Superpower untuk menghabisi Liergo. Dan mengambil kembali lukisan itu. Jadi kita mau kemana? Ke klub. Lier Gu cepat buka pintunya. Segera datang. Segera. Lihat. Saya akan mengambil koin tembagamu ini dan menutupinya seperti ini. Hilang. Bagaimana rasanya? Tidak perlu mengangkat barang itu. Benar-benar melegakan. Saudaraku, aku akan mewariskan padamu kekuatan super. Maraton. Apa-apaan itu? Tidak. Apakah mungkin? Kamu baru saja memikirkannya di tempat. Tidak penting. Dengan kekuatan super ini, maraton, kamu bisa dengan mudah menempuh 42 km tanpa berkeringat sedikit pun. Jadi ini kemampuan super. Legendarismu. Bagaimana? Cukup mengesankan bukan? Karen apanya? Apa kamu mau lihat kalau aku merobekmu menjadi setengah maraton sekarang? Hentikan. Lepaskan aku. Mulutmu benar-benar kotor. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani merobekmu? Apa kamu percaya aku akan merobekmu sekarang? Aku akan membuatmu membawa koin tembaga seumur hidupmu dan mempekerjakanmu sampai mati. Tidak, saudaraku. Jika kamu tidak mencoba kemampuan kekuatan super ini, bagaimana kamu tahu seberapa kuat itu? Aku. Kenapa susah sekali mentraktirmu makan? Jika kamu tidak membuka pintunya, aku akan masuk. Aktifkan maraton. Itu menakutkan. Itu luar biasa. Jadi jangkauannya 42 km. Teleportasi. Itu benar-benar kekuatan super. Nona Gu. Saya yakin saat ini, Anda pasti punya banyak pertanyaan, tapi di alam semesta ini, pasti ada beberapa realitas yang tidak bisa Anda pahami. Tidak perlu menjelaskan. Tuan Ergu, Anda harus bergabung dengan tim saya.
Ada apa dengan pembicaraan tim ini? Jika saya tidak salah, Tuan Ergo adalah seorang individu dengan kekuatan super. Benar. Pahlawan super. Pahlawan super apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Manusia super. Saya hanya orang biasa. Dan lagi pula, saya masih perjaka. Tuan Ergo tidak perlu gugup. Begitulah hidup. Semua orang punya pengalaman pertama. Itu benar. Begitu kamu terbiasa menggunakan kekuatanmu, semuanya akan terasa alami. Ya. Tidak sepertinya, saya keceplosan. Karena kamu sudah mengakuinya. Mari kita buka kartu saja. Alasan saya mencari Anda adalah untuk meminta bantuan Anda menemukan ayah angkat saya, Tuan Gu Minda. Kalau begitu maaf mengecewakan Anda Nona Gu, tapi saya sebenarnya tidak punya kemampuan menemukan orang. Ini bukan soal keahliannya. Ini soal Anda secara pribadi. Ayah angkat saya Gu Minda adalah seorang ahli dalam ilmu hayati dan antarmuka otak komputer. Sejak saya ingat, dia selalu tenggelam dalam labnya. Saya tidak menyangka bahwa 2 tahun lalu, dia tiba-tiba tertarik pada koleksi barang antik. Bukankah itu normal? Setiap orang punya hobi masing-masing di usia tua, kan? Awalnya, saya juga berpikir begitu. Tapi kemudian, dia benar-benar pergi ke sebuah pelelangan internasional di laut lepas untuk mendapatkan sebuah warisan budaya Daxia. Pada akhirnya, Kapalnya tenggelam. kapalnya tidak tenggelam. Namun dari semua orang di kapal itu, hanya dia yang hilang. Dan, yang lebih aneh lagi, semua artefak Daxia di kapal itu dibeli oleh organisasi misterius yang disebut Quantum Superpower. Mengingat kekayaan ayah angkat saya, mustahil dia menyerahkan begitu saja artefak Daxia kepada orang lain. Dan menurut penyelidikan saya, organisasi misterius ini sangat mungkin menyelundupkan artefak. Tidak hanya itu, mereka secara rahasia menculik para pahlawan super Daxia. Dan mereka tidak pernah gagal. Dia. Mereka tidak akan menculik saya, kan? Sulit dikatakan. Singkatnya, organisasi misterius ini sangat mungkin menjadi dalang di balik penculikan ayah saya. Dan kamu, Ergo, adalah umpan untuk memancing mereka keluar. Kalau begitu, itu Nona Gu. Saya pergi dulu. Selamat menikmati. Saya ada urusan, saya berangkat dulu. Jika kamu tertangkap oleh organisasi superpower, itu tidak akan sesederhana sekadar makan dan minum. Ergo, ada pepatah yang mengatakan, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab yang besar. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Anda lebih seperti, semakin besar tekanannya semakin besar keberaniannya. Keadaan sudah sampai sejauh ini, dan Anda masih sempat-sempatnya mengajari saya bahasa Inggris. Ada apa, siapa itu? Mengganggu belajar bahasa Inggris saya. Li Ergu, apa kau dengar aku? Nona Lu sekarang ada di tangan kami. Jika kamu tidak ingin kami membunuh sanderanya, segera bawa lukisan itu padaku. Tidak, kenapa kamu menutup telepon? Ini sangat mungkin orang di balik organisasi mereka. Sangat mungkin juga bahwa ini adalah penipuan telepon. Hei, apa sinyalnya buruk tadi? Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Cepat bawa lukisan itu ke sini. Lihat, kamu percaya padaku sekarang, kan? Nona Gu, saya ada urusan. Dengar. Li Ergu, kamu tidak diizinkan pergi. Dengarkan aku. Saya tidak mendengarkan. Aktifkan maraton. Li Ergo, hanya gratis sekali sehari. Jika digunakan lebih dari itu, setiap penggunaan akan memakan 10 tahun umurmu. Lalu berapa kali lagi hidup saya yang menyedihkan ini sanggup membayar? Cukup untuk 6 kali.
Mohon buat pilihanmu dalam 10 detik. Setelah 10 detik, 10 tahun Umun akan otomatis dipotong. Kekuatan Super Marathon akan diaktifkan secara default. 10, 9, 8. Batalkan untuk saya. Apa? Kamu masih ingin lari? Uang 200 juta milik Anda itu benar-benar dibelanjakan di tempat yang tepat. Jika bukan, karena Anda memberikan ini kepada saya bisa dengan tenang hidup 60 tahun lagi. 60 tahun apa? Bukan 60 tahun. Kamu membantuku kali ini. Menyelamatkan orang adalah prioritas. Aku ikut denganmu. Lepaskan aku. Seharusnya gue lakuin ini lebih cepat. Kalau saja kamu patuh jadi tunanganku, kamu gak akan menderita seperti sekarang. Sudah kubilang ke Parat. Begitu aku keluar dari sini, ayahku pasti tidak akan mengampunimu. Gak mau kasih ampun. Kita ada di tengah antah berantah. Gimana caranya lo mau keluar? Lo pikir anak buah gue cuma duduk diam gak ngapa-ngapain? Apa yang kau inginkan? Apa yang gue mau? Jelas. Kamu. Tetap di situ. Tuan Ye. Ini adalah pakar yang dikirim oleh organisasi kekuatan super, Bapak Matsushi Tawoge. Lewat sini. Pak Matsushita, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Mengapa pengerahan massa sebesar ini? Hanya memastikan semuanya teliti agar tidak ada yang salah. Bodoh. Untuk memastikan, dan ketelitian tidak bisa digunakan bersamaan. Itu kesalahan tata bahasa. Salah bicara cuma salah bicara. Dasar tidak berbudaya. Sakuhachi saya yang menggugah jiwa. Hanya perlu tiupan ringan. Dan aku bisa mengacaukan kekuatan super apapun. Aku jamin orang berkekuatan super dari Daxia itu mati, benar-benar mati. Itu yang kau sebut teliti. Tua. Benda ini benar-benar luar biasa. Itu kamu? Guomang, bagaimana Anda bisa terlibat dalam hal ini? Jadi kamu, anjing penjilat organisasi Superpower. Nggak usah banyak omong. Karena Anda sudah di sini, jangan harap bisa pergi. Tunggu. Bukankah kita sudah sepakat? Kita serahkan lukisannya, Anda lepaskan orangnya. Saya berikan lukisannya, Anda lepaskan orangnya. Mari kita bicarakan baik-baik. Superpower di dalam lukisan ini sudah hilang. Pasti dengan itu, orang berkekuatan super dari Daxia. Tangkap dia. Ketajaman pedang datang dari pengasahan. Superpower. Tangkap dia untukku. Rambut anti berantakan. The film was translated Jadi and saya benar-benar narrated seorang by ahli yang Evan tiada Lydia. banding. Ahli apa? Cepat selamatkan dia. Kenapa rambut saya jadi lepek? Gimana? Coba lihat bagaimana kau melawan sekarang. Hajar dia. Ya. Ya. Rambut anti berantakan. Rambut anti berantakan. Rambut anti berantakan. Syukurlah. Kenapa kamu berteriak? Ada yang salah dengan suara tiupannya.
Pak Matsushita. Pak Matsushita. Pak Matsushita. Pak Matsushita. Aktifkan kekuatan super. Rambut anti berantakan. Lagi. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Ayo kita serang bersama. Ayo pergi. Pergi. Ergo. Ada apa? Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Tidak mungkin. Liergo. Super power. Yang mesom ini. Hampir lupa tentang Muna. Artefak magis. Mundur. Liergo. Kamu masih muda. Jangan menempuh jalan kejahatan. Tuan Muda Ye, artefak magis. Kenapa tidak mengeluarkan suara? Tiup lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Waspadalah terhadap pria bernama Sakura itu. Aktifkan kekuatan super. Maraton. Penggunaan berlebihan ini akan memotong 10 tahun umurmu. Jika tidak dibatalkan dalam 10 detik, itu akan diaktifkan secara default. 1098765432. Batalkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah menyiapkan teleportasi untukmu. Saya tidak peduli. Saya membatalkannya. Liergo. Beraninya kamu mengeksploitasi bug kekuatan super. Saya tidak peduli. Lagi pula bukankah saya melanggar aturan? Baiklah kali ini saja. Cepat-cepat. Apel. Bajingan. Aktifkan kembali kekuatan super. Maraton. The film was translated and narrated by M Media. Batalkan. Aktifkan. Batalkan. Aktifkan. Batalkan. Aktifkan. Batalkan. Aktifkan. Batalkan. Bagaimana kita bisa berakhir di sini? Di mana orang-orang tadi? Ergo, apakah kamu yang menyelamatkanku? Apa yang kau bicarakan? Ergo sedang berusaha menyelamatkanku. Apa hubungannya itu denganmu? Apa hubungannya denganku? Dia benar-benar berusaha menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Kurasa dia berusaha menyelamatkanku. Dia benar-benar berusaha menyelamatkanku. Dia tidak akan menyelamatkanmu. Benar, dia benar-benar berusaha menyelamatkanku. Dia pasti berusaha menyelamatkanku. Berusaha menyelamatkanku. Dia tidak menyelamatkanmu. Dia menyelamatkanku. Dia tidak menyelamatkanmu. Energi yang sangat kuat. Benda apa ini?
Ini memungkinkanmu merasakannya hanya dengan melihat foto. Ini adalah artefak kuno Daxia yang hilang di luar negeri. Burung ilahi terbang. Dalam 1 bulan. Itu akan muncul di kapal pesiar Upbeak untuk dilelang. Upbeak. Saya hanya pernah mendengar tentang Titanic. Apa maksud Anda dengan Upbeak? Upbeak. Itu adalah kapal yang sangat besar. Sesuai dengan namanya. Itu adalah kapal pesiar mewah terbesar di Amerika Serikat. Biaya pembangunannya 1 miliar USD. Menurut sumber terpercaya, sekelompok turis dari nuklir wah menyuap staf untuk mendapatkan tiket mereka. Sejauh yang saya tahu, orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari organisasi berkekuatan super. Jadi, kita tidak bisa membiarkan itu. Burung ilahi terbang itu jatuh ke tangan mereka. Jangan khawatir, saya sudah mengatur seseorang untuk memesannya. Maaf Nona Gu, saya baru saja akan memberitahu Anda. Semua tiket untuk kapal pesiar ini sudah terjual habis, tidak bisa memesan lagi. Kalau begitu beli saja kapalnya, ya. Sebuah kapal senilai 1 miliar. Dibeli begitu saja. Ini adalah salah satu dari 10 kartu edisi terbatas di dunia. Saya harus mengembalikannya padamu. Jangan sampai kamu kekurangan uang. Itu akan memalukan. Mengenai kartu ini, saya masih punya 9 lagi di rumah. Tapi, kapal pesiar Upbeak setidaknya berada 300 km dari garis pantai. Masih ada 9 lagi. Maraton Ergo hanya menempuh 42 km. Jika organisasi Superpower memutuskan untuk bermain kotor, bagaimana kita bisa mendapatkan burung ilahi terbang kembali? Bukankah itu sama saja dengan mengirim karyawan kita, Ergo, ke kematiannya? Masalah ini, Nona Lu tidak perlu khawatir soal itu. Benar. Jika Anda tidak ada urusan lain, silakan kembali. Aku antar dia keluar. Ya, Ergo. Nona Lu silakan. Berdua saja hanya kita berdua. Apa yang sedang kamu coba lakukan lagi? Dari kepala sampai kaki, gue bakal kasih lo pelatihan yang pantas. Orang ini benar-benar luar biasa. Bahkan tingkat kepedasan gila pul tidak mempengaruhinya. Beberapa orang mengatakan bahwa rempah-rempah hanyalah sinyal rasa sakit dari sel-sel mulut yang terbakar. Fakta bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Apa maksudnya itu? Itu berarti Sel-sel mulutnya telah mencapai tingkat tubuh besi kebal. ternyata berhasil. Organisasi Superpower tidak membohongiku. Liargo. Lo tamat. Nona Lu, hati-hati. Tidak perlu mengantarku. Aku bisa pergi sendiri. Masih mencoba mengusirku. Aku ingin melihat pelatihan seperti apa yang ada di pikiranmu. Coba ini. Bagaimana? Gue bikin gaya rambut tempur ini khusus buat lo. Keren kan? Itu bisa menebas dan memotong. Kekuatan tempur ini sangat ganas. Dari mana lo belajar bahasa agresif kayak gitu? Namanya menambah sayap pada harimau. Juga. Pakai ini. Ini. Kalian baru saling kenal beberapa hari. Dan kau sudah mengejar-ngejar Ergo. Bagaimana? Pas nggak? Saya Lee Ergo, baru saja menikah kilat dengan seorang CL. The film was Ngomong dong. translated and narrated by M Entah Media. cocok atau tidak. Kita jalani saja pelan-pelan. Itu bagus. Ini, sesuatu yang gue minta desainer. Buat khusus buat lo, cincin batu bata berlapis emas. Lihat. Bagian luarnya emas murni. Bagian dalamnya dikosongkan. Dan dibalut di sekeliling batu bata. Saya mengerti. Menggunakan objek untuk menggambarkan seseorang kan.
melambangkan hubungan pria simpanan yang suci dan murni. Omong kosong apa itu? Tujuan desain cincin ini adalah untuk memungkinkan lo menjentikan jari. Kapanpun lo pakai melempar batu mengundang giok, mengguncang batu bata di dalamnya. Supaya lo bisa memicu kekuatan super lo dengan cepat. Itu sebenarnya cukup nyaman, menyelamatkan saya dari keharusan membawa batu bata setiap kali saya keluar. Bukankah jauh lebih praktis sekarang? Benar. Saya tidak punya hal lain untuk membalas budi Anda. Baiklah. Bagaimana kalau ini? Ini untuk Anda. Li Ergo. Coba dulu. Gimana cincin ini? Melempar batu. Mengundang giok. Tak tahu malu. Itu kesalahan saya. Maafkan saya Nona Gu. Tak tahu malu. Ya Tuhan. Belum puas lihatnya. Ya Tuhan, Bahkan ini bisa membuat cincinnya bergetar. Saya tamat. ingat untuk mematikannya. Saat lo nggak pakai melempar batu mengundang giok, berhenti manfaatin gue. Ya. Juga. Lo keluar sebentar. Gue perlu ganti baju. Kasih gue 2 menit. Baiklah. Lo, apa yang kau tertawakan? Aku melihatmu mengintip dari sela-sela jariku saat kau menciumku diam-diam. Li Ergo. Li Ergo. Nona Lu, kenapa kau belum pergi? Bukankah ini cantik? Apakah desainnya bagus? Tak tahu malu. Kenapa kau marah sekarang? Cemburu. Ayah? Apa yang terjadi sama ayah? Di mana ayah? Jangan khawatir Nona gue. Ayahmu akan baik-baik saja. Bu Winda, ayah Gume. Ayahmu hanya sedang tidur. Matsushita Wogan. Ternyata kau. Ada pepatah lama Daxia. Mereka yang memahami zaman adalah pahlawan. Selama kamu bekerja sama denganku dengan baik dan membawa Li Ergo kepadaku, aku jamin ayahmu akan kembali ke sisimu. Aku beri kamu 1 hari untuk memikirkannya dengan matang. Meng. Aku baru saja bertemu Lu Suer yang ada di pintu itu. Dia datang mulai membentakku tanpa alasan, lalu langsung lari. Lalu aku bertanya, Li Ergo, bisa tolong keluar sebentar? ada apa? Kau tidak suka aku menyebutnya kan? Jangan khawatir, aku Li Ergo sudah memberikan ciuman pertamaku padamu. Mulai sekarang, aku adalah priamu. Li Ergo. Bisa biarkan aku tenang sebentar? Oke. Dia ragu-ragu. Mari kita biarkan subjek uji kita memenuhi nilai yang dimaksudkan. Profesor, titik buta dalam pengawasan Google sudah dikirimkan kepadamu. Bersiaplah untuk menjatuhkan Li Ergo. Ingat, operasi ini harus dilakukan secara diam-diam. Jangan khawatir Profesor, aku pasti tidak akan membiarkannya. Li Ergo kabur. Bagus, namun, aku punya 1 permintaan lagi. Permintaan apa? Untuk operasi ini tolong jauhi Gulmeng. Aku akan mencoba. Ini bukan soal mencoba, ini wajib. The film was translated and narrated by M Media. Nona Lu. Bagaimana Anda bisa menemukan tempat ini? Katakan. Keluarga lo milikku.
memulai bisnis di bidang real estate. Sebagian besar properti di Gangcheng adalah milik kami. Menemukanmu bukanlah tantangan yang sulit, tapi jangan khawatir. Aku belum memberitahu siapapun tentang tempat ini. Lu Zue, jangan bilang kamu berubah pikiran. Mau jadi tunanganku lagi ya? Biar ku beritahu. Saat keluarga Yi jatuh, Yi Lianchen yang dulu sudah mati. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memintamu untuk menculikku sekali lagi. Li Ergo, Yel, dengarkan suara siapa ini? Ergo, aku di apartemen Binhai sekarang. Gedungan nomor 808. Cepat selamatkan aku. Nona Lu. Nggak usah banyak omong. Kalau sudah dengar jelas cepat ke sini sekarang. Dan kali ini kamu harus datang sendirian. Kalau ada orang kedua yang tahu, Lu Zuer akan langsung mati. Aku makin penasaran sekarang. Nona Lu yang selalu terlihat tidak berbahaya, ternyata punya kemampuan akting seperti itu. Apa kamu nggak takut dia nggak datang menyelamatkanmu? Dan aku benar-benar membunuhmu. Mustahil. Ergo pasti akan seperti sebelumnya. Di saat-saat paling berbahaya bagiku. Mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku. Kakak ini penculikan. Perang antara pengguna teknologi dan individu berkekuatan super. Bisa berhenti bicara soal ini. Kita nggak sepemikiran. Aku. Mengapa pasangan suami istri ini berdebat dengan pemikiran yang berbeda? Apa yang kamu tahu? Ada genre berorientasi pria dan genre berorientasi wanita. Dangkal sekali. Lepaskan gadis itu. Aku membiarkannya pergi. Maaf, kalian lanjutkan saja. Lepaskan dia. Pedang tajam berasal dari batu asahan. Pisau keramik. Ya Tuhan sayang, lihat. Mereka berdua sedang bermain anggar di sana. Sangat menarik. Bagus. Li Ergo, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu cuma nggak berguna. Aktifkan kekuatan super, kuda. Ye Liangchen, lepaskan dia. Berhenti. Yi Liangchen, lepaskan saudaraku. Ergo, Melempar batu. Mengundang dia. Ergo. Ada apa? Cepat selamatkan dia. Aktifkan kekuatan super, kuda. Lepaskan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalian semua akan mati. The film was translated and narrated by M Media.
Jangan panik. Nomor telepon klub. Bukan klub. Organisasi Superpower. Siapa yang coba kau takuti dengan topang itu? Keluar dan lawan gue 1 lawan 1. Kalau lo bacok gue bakal bacok lo balik. Apa yang bisa lo lakuin? Ayah, aku tahu itu ayah. Tidak heran bocah ini berani datang menemuiku. Mengun. Bagaimana kamu bisa mengenali ayah? Sejak ayah menghilang 2 tahun lalu, aku selalu ingat. Terakhir kali kita bertemu, ayah punya rambut putih, berdiri di atas kapal pesiar di perairan internasional, mengucapkan selamat tinggal padaku. Satu-satunya hal yang membingungkanku adalah panggilan telepon ayah ini. Aku tidak tahu persis apa alasannya yang bisa membuat seseorang yang hilang selama 2 tahun kembali muda. Ayah, tadi, aku sudah memastikannya berulang kali. Tidak ada filter kecantikan di video itu. Tidak ada penghalus kulit. Dan pastinya tidak ada fitur rambut hitam sekali klik. Jadi, aku curiga pasti ada misteri yang tersembunyi di sini. Setelah itu, Ergu tiba-tiba kehilangan kontak. Aku takut dia mengalami kecelakaan. Jadi aku melacaknya sampai ke sini. Juga, baru saja, aku menemukan bahwa Ye Liangchen memiliki antarmuka otak komputer yang ditanamkan di tengkuknya. Tanda-tandanya sangat jelas. Dia dimodifikasi secara buatan. Teknologi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ayah Gu Mingda saat dia mati. Ayah menelpon. Bukankah ini terlalu kebetulan? Sangat mengesankan. Apakah wanita ini seorang detektif hebat? Baiklah. Karena kamu sudah menebak sejauh ini, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku adalah salah satu pendiri organisasi Superpower. Lalu pernahkah ayah berpikir berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh organisasi Superpower yang ayah ciptakan? Energi kekuatan super memiliki potensi untuk memurnikan gen manusia dan membuka kunci rahasia kehidupan abadi. Ini adalah sebuah proyek yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Beberapa cara yang tak terelakkan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Itu bukan alasan untuk mengkhianati Daxia dan membantai orang yang tidak bersalah. Sebagai orang kaya, aku memiliki kekuatan finansial untuk menantang hukum alam kehidupan. Sebagai seorang ilmuwan, aku memiliki tanggung jawab untuk mengajar rahasia kehidupan abadi bagi umat manusia. Tapi sebagai seorang ayah, aku baru saja menghancurkan subjek eksperimenku sendiri. Demi keselamatanmu dan kamu, berdiri di atas landasan moral untuk mengkritik ayahmu sendiri. Maaf, aku benar-benar tidak bisa mengidentifikasi diri dengan ayah seperti ayah. Ayah mengecewakanku. Guomang, mulai hari ini, hubungan ayah anak kita putus. Sialan. Kamu benar-benar membiarkan Liergo pergi dan membunuh subjek eksperimen kita. Itu tidak akan terjadi lagi. Tidak akan ada lain kali. Dewan Direksi telah mencabut semua hakmu kecuali untuk penelitian dan pengembangan. Dimengerti? Kamu tidak boleh lengah sedikit pun. Awasi dengan ketat. Hasil eksperimen hanya boleh berada di tangan kita. Ya. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan salah paham sedalam itu. Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan membawakanmu masalah yang begitu besar. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengompensasimu. Meng, sebenarnya semua ini bukan sepenuhnya salahmu. Lagi pula, Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak butuh penghiburan. Kakak ipar. Gue lah yang bawa lo ke sini. Ya Tuhan, kita semua keluarga. Tidak perlu merasa asin. Jika hal seperti ini terjadi lagi, datanglah padaku. enyahlah. Cukup, masih ada pertempuran sengit di depan. Mari kita persiapkan diri dengan benar. Apakah ayah menyiapkan sesuatu? Bersiap untuk apa? The film was translated and narrated by M Media. Semuanya dengarkan. Hari ini, harta karun Daxia
Jangan harap bisa menyentuh satu pun. Itu pernyataan yang cukup berani. Ayah, Dasar bodoh. Bodoh. Li Ergo harus mati. Kau bodoh, kau keras kepala sekali. Kau selalu seperti ini setiap hari. Pukul aku di sini. Ayo. tuan-tuan. Kita akan segera memulai lelang kapal pesiar mewah. Silakan duduk. Baiklah hadirin. Sekalian, mari kita sajikan lot pertama kita. Kain pembungkus mumi piramida. Barang ini. Harga pembuka, 100 juta. Bagaimana, apakah ada yang menginginkannya? 110 juta. Li Ergo, apa lo sudah gila? Ada tawaran lagi. Aku merasakan energi yang kuat. Saya tawar 200 juta. 400 juta. Saya tawar 600 juta. Tidak mampu membelinya. Terjual. Luar biasa. Kau. Li Ergo. Kamu sangat licik. Enyahlah. Baiklah. Mari kita sajikan lot kedua kita. Membuat pintu masuk yang megah. Peninggalan batu yang terkenal. Kode Hammurabi. Serpihan ukiran. Harga pembuka. 200 juta. Itu keterlaluan. Dia penipu total. Itu jelas peninggalan budaya kita. Tenang-tenang. Barang berikutnya. Aku bersumpah, pasti akan memuaskan semua orang. Cepat. Kami sekarang mempersembahkan artefak Daxia. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jangan bicara. Jika saya tidak salah. Ini pasti ember. Pak Ki. Pelukis udang yang mahir. Tumbuh secara alami di kolamnya, bukan? Ini memiliki nilai koleksi yang sangat besar. Apa? Benar-benar mahakarya alam. Saya belum pernah melihat amber akuatik yang seutuh ini sebelumnya. Mulai penawaran. Berapa harganya? 1. 1000. Hanya 10 juta. Saya tawar 20 juta. 30 juta. Permisi, mereka salah membawa piring sajian. Lanjutkan. Tamu kamar mana yang memesan udang kristal? Baiklah, mari kita sajikan harta karun. Paling kuat dalam lelang ini, peninggalan budaya kuno Daxia. Burung ilahi terbang. Hai, ini dia. Ini adalah mahakarya yang sesungguhnya. Peninggalan yang sangat indah. Saya akan mengambilnya. Desainnya sangat avant-garde. Ini juga milik kita. Hadirin sekalian, burung ilahi terbang ini memiliki sejarah 5.000 tahun. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Jika dilelang di Daxia, semua orang di sini akan dieksekusi dengan senapan Gatling selama 2 jam. Dihitung dari total biaya peluru. Harga pembuka untuk barang ini adalah 1 miliar. Jangan panik. Gue mampu membelinya. Tidak. Energi kuat itu baru saja mengejutkanku. Saya tawar 12 miliar. 1,5 miliar. Saya tawar. Tunggu. The film Tunggu was sebentar. translated and narrated Saya sangat by meragukan M-Media. bahwa Tuan Li Ergo memiliki dana yang cukup. Saya meminta penyelenggara untuk memverifikasi asetnya. Dia sudah putus denganmu. Kenapa kau masih membahas soal mas kawin? Diam, Pak Lirgo, Pak Gumingda.
Setelah mempertanyakan status keuangan Anda, apakah Anda bersedia menerima? Baiklah, Kenapa lo belagu banget? sombong sampai membuat mereka diam. Baiklah, bisakah staf? Tolong verifikasi aset milik Tuan Liargo. Mohon maaf Pak, kartu Anda telah dibekukan. Apa ini kulkasmu? Membekukannya begitu saja. Karena Liar Gold tidak memiliki dana untuk penawaran awam. Saya sarankan untuk mendiskualifikasi mereka dari lelang. Keamanan, tunggu sebentar. Kita datang bersama. Mohon maaf Nona, saldo kartu Anda 0. Lelucon. Semua orang di Daxia tahu, keluarga gue punya aset miliaran. Bagaimana bisa jadi 0? Benar mereka semua bersama saya. Tidak. Dia memindahkan semua aset keluarga gue. Karena itu masalahnya. Saya harus meminta Anda berdua untuk meninggalkan Lalang. Keluar. Apa yang kau lakukan? Tunggu sebentar. Saya mewakili keluarga Lu dan menyumbangkan 10 miliar untuk mendukung penuh Tuan Liargo dalam merebut kembali peninggalan Daxia. Ergo ada 10 miliar di sini. Terakhir kali, aku menyebabkanmu begitu banyak masalah. Hari ini aku akhirnya punya kesempatan untuk mengompensasimu. Terima kasih banyak Nona Lu. Bukan apa-apa, kita semua keluarga. Lo dengar itu? Dia bilang kita semua keluarga. Kenapa lo nggak menyapa Nona Lu? Itu. Tunggu adik iparmu dan aku akan mengambil kembali burung ilahi terbang dan kita bertiga bisa menjadi saudara angkat. Baiklah, silakan duduk. Lalang untuk burung ilahi terbang. Resmi dimulai. Saya tawar 1,8 miliar. 2 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. 3,1 miliar. 4 miliar. 5 miliar. 8 miliar. Tidak 10 miliar. Matsushita, kamu sudah menghabiskan semua dana penelitian mengenai organisasi superpower. Aku yang memegang keputusan akhir. 10 miliar sekali. Aku hanya punya 10 miliar tersisa. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Tunggu sebentar. $10.300.000. Apa? Apa-apa. Ini komisi saya dari barang antik yang terjual di tokomu. 10 miliar 300 ribu sekali. Bodar. Sepertinya mereka juga telah dikuras habis. 10 miliar 300 ribu 2 kali. Tunggu sebentar. $18. 20. 25. 27. 310.000. Seluruh pakaianku bernilai 310.200. Ini gila. Ini pertama kalinya saya melihat perjudian taruhan tinggi di mana seseorang mempertaruhkan segalanya. Tunggu sebentar. Jika gue nggak salah, jam tangan ini sudah retak. Seharusnya sudah nggak berharga lagi kan? Baiklah, saya nyatakan. Artefak kuno Daxia ini, burung ilahi terbang, menjadi milik Pak Liargo. Pak Matsushita, sebaiknya Anda simpan miliaran Anda untuk memperbaiki jam tangan itu. Bagus. Aku akan pergi mengambilnya. Dasar bodoh. Apa yang kau lakukan? Ayo. Pedang tajam ditempa melalui asahan. Pisau keramik lagi. Organisasi superpower punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Ayo. Aktifkan kekuatan super maraton. Prosedur standar. 109876554. The film was translated and narrated by M Media. Batalkan.
Booming. Aktifkan rambut anti berantakan. Ayah? Ayah, ada apa, Ayah? Ayah, aku mohon. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku, tolong. Kamu dulu selalu cengeng saat masih kecil. Jangan salahkan ayah atas apa yang terjadi sebelumnya. Alasan ayah meneliti serum keabadian hanyalah agar di masa depan aku bisa bersama Meng selamanya. Ayah? Booming. Ayah? Aku tahu kau patah hati, tapi pria dari WA itu bisa bangun kapan saja. Kita harus pergi. Ergu. Ergo. Ergu. Jika kamu tidak menyerahkan burung ilahi terbang, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Pergi cepat. Kalian cepatlah pergi. Aktifkan kekuatan supermaraton. Tingkat energi kritis terdeteksi penipisan parah. Jangkauan teleportasi terbatas hingga 1 meter. Konfirmasi, apakah itu sudah digunakan atau belum? Gunakan. Batalkan. Aktifkan kekuatan supermaraton. Peringatan, penggunaan berlebihan ini akan mengurangi 10 tahun masa hidupmu. Memulai. Batalkan. Aktifkan kekuatan supermaraton. Batalkan. Ergo. Ergo. Aktifkan. Saldo sisa hidup tidak mencukupi. Maaf. Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Ada pepatah lama. Si miskin mengandalkan mutasi. Si kaya mengandalkan teknologi. Kalian manusia super Daxia. Bukan tandingan. Bagi teknologi superpower kami. Aktifkan. Pedang tajam ditempa melalui asahan. Ergo. 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 Apakah burung ilahi terbang masih ada? Itu masih ada di sana. Masih ada di sana. Mengaktifkan pamungkas. Kekuatan super. The film was translated and Ergo. narrated by Ergo. Media. Bangun, Ergo. Bangun. Bangun.
Ergo, Jiwa kembali ke tanah air. apa yang lo mau? Gue bisa kasih apa saja buat lo. Bangun, Ergo. Bangun. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab yang besar. Aku bahkan memberikan ciuman pertamaku padamu. Mulai sekarang, aku milikmu. Baru-baru ini, seseorang bernama Liargo berhasil memulihkan artefak Daxia dari tangan kriminal luar negeri. Burung ilahi terbang. Dilaporkan bahwa artefak kuno ini berusia 5.000 tahun. Li Ergo. 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 Terima kasih telah mengirimku kembali ke tanah airku. Aku punya keahlian untuk kuberikan padamu. Lupakan saja burung ilahi. Aku sudah mengorbankan diriku. Itu hebat. Kalau begitu klan Phoenix kami, keahlian ilahi kuno, adalah milikmu. Apa? Aktifkan kelahiran kembali Nirwana. Masa hidupmu telah terkuras habis oleh maraton. Berhenti mengeksploitasi Bob. Aku akan mematikannya untukmu sekarang juga. Aktifkan. Matikan. Aktifkan. Matikan. Aktifkan. Matikan. Aktifkan.